Hai semuanya, selamat datang di Mitos atau Fakta. Bersama dengan saya Abe dan juga partner saya setia, Pak Diki ya. Hai. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Ya. Pak Abe, nah di Mitos dan Fakta kali ini kita akan membahas seputar sunglasses. Ya benar Pak Diki, Ya. karena ini sangat menarik ya. Banyak sekali teman-teman yang belum memiliki sunglasses. Oke. Jadi mungkin merasa, oh matanya masih normal, masih bagus, Oke. nggak perlu sunglasses. Nah kali ini kita akan membahas, yang pertama adalah Pak Diki adalah kira-kira mitos atau fakta kalau kacamata hitam, semua kacamata hitam, artinya mau murah mau yang mahal, itu bisa melindungi mata dari sinar matahari. Ya. Jawabannya adalah Mitos. Ya. Jadi sunglass macam-macam. Ya. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang branded, nggak branded. Ya. Nah, fungsi sunglasses adalah untuk melindungi mata dari sinar UV. Yang kedua adalah untuk mengurangi silau. Betul. Nah, kalau dalam hal mengurangi silau, mungkin ada benarnya Pak Abe. Mau beli yang 50.000, yang cengdem atau yang 5 jutaan, juta. yang official, yang original itu sama ademnya mungkin ya. Ya mirip-mirip lah ya, saya nggak bilang sama persis karena macamnya banyak lensanya. Tetapi dalam hal urusan melindungi dari sinar UV, nah ini teman-teman harus hati-hati karena justru fungsi utama sunglass adalah melindungi mata dari sinar UV. Kenapa sih? Karena sinar UV bisa membahayakan mata. Itu efek sampingnya buruk. Nah, sunglasses yang murah atau yang tidak original lah ya, itu belum tentu anti UV. Caranya gimana dong kita tahu bahwa kacamata yang gelap ini gelapnya sama, enaknya sama, kenapa satu anti UV satu enggak? Harus dicek. Ya ada alat khusus, dia UV protection atau tidak gitu. Umumnya kalau sunglasses yang 100% UV protection tuh lensanya pakai material khusus Pak Abi. Jadi tentunya ada harga ada rupa sih kayaknya. Ya betul. Dan jangan percaya juga Pak Diki ya kalau ada sunglasses yang murah, kemudian ada stiker UV 420 belum tentu ya. Betul. Jadi pastikan juga untuk kenyamanan, keamanan bersama, beli sunglasses di tempat yang terpercaya, seperti di Optik Melawai ya, atau mungkin di sunglass store tertentu. Jadi jangan di sebarang tempat, teman di lapak-lapak nih Pak Diki. Tempat wisata suka banyak nih ya. Ya kalau stiker sih bisa dibikin Pak nih. Nah cuma kan faktanya adalah lensanya benar-benar berfungsi apa enggak gitu ya. Oke berikutnya Pak Abi ya. Nih mitos atau fakta Pak Abi bahwa kalau semakin gelap warna sunglasses maka semakin baik perlindungan UV-nya. Jawabannya adalah mitos. Karena gini Pak Diki, ternyata perlindungan UV itu bukan berasal dari warna lensa tersebut. Ya, jadi perlindungan UV itu biasanya datang dari material atau dari bahan lensa itu, atau juga kadang-kala diberi lapisan khusus nih Pak Diki untuk menahan sinar UV-nya. Jadi nggak ngaruh. Makanya ada juga lensa-lensa yang mungkin warnanya muda, warnanya mungkin hanya separuh gradien begitu, tapi ternyata setelah dites ada perlindungan UV hingga 420. Jadi nggak pengaruh mau warna gelap, warna terang, yang penting bahannya atau lapisannya ada perlindungan UV, udah aman Pak Diki. Bahkan kacamata, lensa kacamata yang bening sekalipun ada 100% UV protection, kan gitu ya. Nah selanjutnya Pak Diki, kira-kira nih mitos atau fakta nih ya, ini mungkin sering nih ya teman-teman ya, kacamata hitam atau sunglasses ternyata tidak hanya untuk bergaya, tetapi beneran bisa menjaga kesehatan mata kita. Jawabannya adalah fakta. Ya, jadi benar Pak B, seperti yang saya sudah sebutkan tadi di awal bahwa fungsi utama sunglasses adalah yang pertama untuk mengurangi silau, yang kedua adalah ngeblok sinar UV agar tidak masuk ke mata. Tujuannya apa? Supaya mata kita tetap sehat. Karena dampak buruk sinar UV adalah ke penyakit mata yang lainnya gitu, seperti katarak, degenerasi makula, fotokeratitis dan banyak lagi Pak Abi. Tentunya ini semua tidak datang dengan waktu yang singkat Pak Abi. Ini terakumulasi sehingga munculnya katarak dan penyakit-penyakit lain tadi saat kita di usia lanjut usia atau di masa di atas 50-60 tahun Pak Abi. Baru terasa ya. Iya, itu baru terasa efek buruk dari UV. Nah, oleh karena itu saat mata kita masih sehat, saat kita masih muda, lindungi mata gitu supaya tidak banyak akumulasi sinar UV yang berdampak pada kesehatan mata kita di kemudian hari. Setuju Pak Diki. Oke Pak B, berikutnya nih ya. Nah, mitos atau fakta nih Pak B, kalau sunglasses yang murah itu
tidak sebaik sunglasses yang mahal. Nah, mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Karena gini, kacamata termasuk sunglasses itu harganya itu macam-macam nih Pak Diki. Artinya bervariasi tergantung dari material, bahan, desain yang digunakan. Jadi kadang-kala sunglasses yang murah itu tuh karena mungkin bukan branded sehingga tetap kalau memang dites menggunakan bahan yang baik, kemudian menggunakan lapisan khusus, dan ternyata memang diuji, dites memiliki perlindungan UV 420 ya akan sebaik yang mahal. Sunglasses yang mahal itu memang kadangkala dari materialnya ringan dan sebagainya lebih nyaman. Tapi bukan berarti yang murah itu nggak bisa melindungi UV, karena juga di Melawai kan juga ada Pak Diki yang harganya 300 ribu sampai jutaan. Semuanya melindungi dari UV, tergantung kesukaan kita saja mau yang mana gitu loh. Tapi secara fungsi sama. Ya. Murah boleh, asal jangan murahan. Betul. Nah ini yang sering kelewatan Pak Diki berikutnya nih, mitos atau fakta. Apakah hanya orang dewasa? Artinya apakah anak-anak itu nggak perlu pakai kacamata hitam nih Pak Diki? Jawabannya adalah mitos. Nah jadi Pak Abe, anak-anak tuh justru penting sekali melindungi matanya dari sinar matahari. Rentan ya? Rentan sekali. Kenapa? Karena pada saat usia kita muda, taruhlah anak-anak gitu ya, tuh lensa matanya, kristalin lensnya, aqueous humornya, bagian dalam matanya tuh masih bening, masih jernih sekali, sehingga dengan sangat mudah bisa dilalui oleh sinar Pak Abe, yang mana nanti sinar tersebut berujung ke retina mata. Nah bayangkan kalau sinar itu mudah masuk ke dalam mata pada anak-anak, tapi si anak tidak melindungi matanya, tentunya nanti sinar-sinar yang berbahaya sangat banyak terakumulasi di mata anak itu. Gitu. Jadi walaupun masih anak-anak, pertimbangkan untuk menggunakan sunglasses. Apalagi kita berada di kawasan yang tropis, setiap hari kena sinar matahari. Mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah kalau untuk sekolah Pak Abe. Mungkin kalau untuk sekolah bisa pakai lensa yang fotokromik, sehingga di dalam kelas bening, saat bermain bisa berubah warnanya. Tapi kalau untuk traveling, misalnya perjalanan yang jauh, bisa menggunakan sunglasses. Jadi bukan berarti kalau masih anak-anak tidak perlu sunglasses, justru dari awal dijagain ya Pak Diki ya. Betul. Jadi jangan papa mamanya aja yang keren ya. Anaknya juga perlu dikasih sunglasses. Ya Pak Abe, berikutnya ya, mitos atau fakta nih, apabila kita menggunakan sunglass di dalam ruangan itu bisa membahayakan mata? Jawabannya adalah fakta. Karena begini Pak Diki, sunglasses umumnya berwarna. Jadi kalau biarpun warnanya muda sebagainya itu berwarna. Jadi umumnya tergantung dengan warnanya sih Pak Diki. Kalau sunglasses biasa yang warnanya cenderung gelap itu memang kurang aman dipakai dalam ruangan indoor ya. Jadi takutnya nanti nabrak-nabrak dan kesinggung macam-macam ya. Karena kita tahu bahwa pencahayaan indoor dalam ruangan tidak sebanyak cahaya di luar ruangan. Jadi sebaiknya kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman semua lagi menggunakan sunglasses masuk ke ruangan ya dilepas saja. Kecuali misalnya sunglassnya fashion, yang warna-warnanya muda, ya mungkin warnanya sedikit saja itu masih bisa. Warna-warna tipis lah ya. Betul, yang buat hanya melindungi UV sekaligus buat fashion, buat gaya. Tapi kalau sunglassesnya yang memang gelap untuk outdoor sebaiknya dilepas Pak Diki, daripada nanti malah nabrak-nabrak. Betul. Nah, tentunya sangat menarik ya Pak Diki dan teman-teman semua. Nah, sekarang ini warna nih Pak Diki. Kira-kira mitos atau fakta kalau warna coklat atau warna kuning itu saat kondisi berkabut tuh malah membantu kita melihat lebih jelas Pak Diki. Itu jawabannya kira-kira adalah mitos. Jadi benar Pak B, mungkin statement ini juga banyak ditemui oleh teman-teman semua yang biasa ngeliat iklan di internet tuh. Jadi ada lensa night driving, warnanya kuning gitu ya. Nanti di iklannya berkabut, malam hari bisa dipakai gitu ya. Nah yang perlu diketahui adalah teman-teman semua Pak B, untuk dapat melihat dengan jelas, mata kita membutuhkan cahaya yang cukup. Ingat, kata kuncinya adalah cukup. Nggak boleh kurang, nggak boleh kelebihan. Kalau sinarnya cukup, yang kita lihat jadi tajam. Nah, masalahnya saat low light condition, mau senja ke, mau malam ke, mau berkabut ke, atau di saat subuh ke, itu kan remang-remang. Kita butuh cahaya lebih banyak.
Nah, sehingga kalau kita pakai lensa berwarna itu artinya lensa yang ada filternya. Warna filternya mau kuning, mau orange, mau merah, mau coklat itu adalah filter warna. Fungsinya filter tahu kan Pak Abe? Ya. Menyaring, mengurangi, menghalangi itu fungsi filter. Ya. Jadi apabila di saat low light condition, malam hari atau berkabut, kita menggunakan lensa filter berwarna kuning, orange ataupun coklat, tetap saja akan mengurangi intensitas sinar yang masuk. Padahal di kondisi tersebut mata kita justru membutuhkan lebih banyak sinar untuk melihat lebih jelas. Nah, ini lebih berbahaya. Memang lensa berwarna kuning ataupun merah pada tahap awal akan memberikan sensasi yang wow. Karena ningkatin kontras Pak Diki ya. Karena ningkatin kontras. Tetapi sebenarnya kalau diukur tajam penglihatannya tidak juga berpengaruh. Betul Pak Diki. Ya, Pak Bi, berikutnya ya. Nih makin lama makin seru ya. Karena ternyata ngomongin sunglass aja banyak yang bisa kita bahas, kita kupas. Kita kulik. Semoga bisa jadi bahan referensi buat teman-teman yang mau membeli sunglass gitu ya. Yang terakhir nih mungkin Pak Abe ya. Nah, apakah benar nih Pak Abe, mitos atau fakta ya, semakin besar sunglassesnya, maka semakin besar juga perlindungan mata kita. Benar apa enggak? Mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Karena kalau frame-nya makin besar, sunglasses makin besar, itu memang sangat efektif untuk melindungi mata. Karena mata bukan hanya bola matanya dilindungi, tapi juga semua bagian mata, termasuk kelopaknya, kemudian kulit sekitar mata itu sangat tipis, sehingga memang membutuhkan perlindungan lebih nih Pak Diki. Jadi jangan usah khawatir, makin besar sunglassesnya, makin aman buat kita. Yang penting jangan terlalu besar juga. Yang penting intinya adalah bahwa lebih efektif sunglass besar dibandingkan sunglass yang kecil. Makanya nggak usah heran Pak Diki kalau kita lihat di optik-optik ya, rata-rata sunglass kita emang lebih besar dibandingkan frame. Size-nya karena melindungi mata. Ya, terutama kalau kita lihat desain dari sunglasses itu tempelnya itu lebih lebar kebanyakan daripada frame kacamata yang bening ya Pak Abe. Karena tadi untuk melindungi kulit atau area seputar mata juga Pak Abe. Nah Pak Diki, kalau cuacanya mendung nih Pak Diki, bener nggak sih itu mitos atau fakta ya kalau itu tuh nggak perlu pakai sunglasses tuh loh? Jawabannya adalah mitos. Nah, jadi mungkin kita banyak berpikir kalau misalnya mendung ya ngapain, nggak silau juga, ngapain pakai sunglasses. Nah, ternyata salah Pak Abe. Karena sinar UV itu bisa nembus awan. Wah, serem juga ya. Serem, bahkan awan yang gelap mendung abu-abu itu juga bisa nembus UV-nya gitu. Saya pernah experience sendiri nih, waktu itu mendung ya, saya kira mendung aja lah, nggak perlu pakai sunglasses. Saya kebetulan pakai fotokromik Pak Abi. Berubah warna kena UV. Betul. Sinar UV-nya kan itu bisa mempengaruhi warna kepekatan dari fotokromik ya. Nah, ternyata lensa saya kenapa jadi gelap banget ya, padahal mendung. Wah, dari situ saya yakin bahwa tadi terbukti teorinya bahwa si UV bisa tembus awan nih Pak Abe, sehingga warna fotokromik saya jadi lebih pekat gitu. Nah, dari situlah saya paham sekarang walaupun mendung saya harus pakai sunglasses karena saya nggak mau mata saya bisa jadi rusak nantinya gitu ya. Jadi kuncinya begitu keluar ruangan pakailah sunglasses biar terlindungi dari UV. Karena tadi Pak Diki udah bilang nih, di Indonesia itu sepanjang hari loh, 365 hari itu UV ada terus, mau mendung, mau hujan, mau panas terik ada terus ya. Betul sekali Pak Abe. Nah Pak Abe, namanya juga sunglass, kita harus pakai selagi masih ada sun. Betul. Matahari ya Pak Abe ya. Oke, seru juga Pak Abe. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa menambah wawasan kalian semua, bisa menjadi referensi untuk kita semua dalam hal menjaga kesehatan mata, khususnya melindungi mata dari sinar UV ini Pak Abe. Nah, sekian dulu untuk sharing ilmu hari ini, untuk tips dan trik dan mitos fakta hari ini. Tapi apabila teman-teman masih punya pertanyaan seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak, nggak usah ragu-ragu, kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Dan saya selalu mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Kira-kira tips apa lagi yang ingin kalian ketahui seputar kacamata, lensa kontak, dan kesehatan mata lainnya. Jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.